Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Hari ini kita belajar tentang jenis-jenis bahasa pemrograman. Nah, apa sih program itu? Program itu adalah pernyataan yang disusun menjadi satu kesatuan prosedur berupa urutan langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 faktor penting dalam bahasa pemrograman, yaitu yang pertama adalah sintaksis. Sintaksis merupakan aturan penulisan bahasa atau tata bahasanya. Dan yang kedua adalah sematik, merupakan arti atau maksud yang terkandung di dalam pernyataan atau statement tersebut. Dan yang ketiga adalah kebenaran logika. Kebenaran logika berhubungan dengan benar atau tidaknya sebuah pernyataan. Pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah notasi yang digunakan untuk menulis program komputer. Nah, berikut pemrograman berdasarkan perkembangannya, yaitu yang pertama adalah bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa pemrograman yang hanya dapat dimengerti oleh mesin komputer yang di dalamnya terdapat CPU yang hanya mengenal 2 keadaan yang berlawanan, yaitu yang pertama, bila terjadi kontak atau ada arus, itu bernilai 1. Yang kedua adalah bila kontak terputus atau tidak ada arus, bernilai 0. Yang kedua adalah bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa tingkat rendah ini karena susahnya bahasa mesin, maka dibuatlah simbol yang mudah diingat yang disebut dengan mnemonik. Contohnya A itu untuk kata add yang berarti menambahkan, B untuk kata subtract yaitu mengurangi, dan move untuk kata move atau memindahkan. Yang ketiga adalah bahasa tingkat menengah atau middle level language, adalah bahasa pemrograman yang menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam penulisan pernyataan mudah untuk dipahami dan memiliki instruksi tertentu yang dapat langsung diakses oleh komputer. Contohnya adalah bahasa C. Yang keempat adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language. Bahasa pemrograman ini terbagi menjadi 2, yaitu bahasa pemrograman prosedural atau prosedur, dan yang kedua adalah bahasa pemrograman berorientasi masalah atau problem oriented language. Nah, bahasa pemrograman prosedural umumnya digunakan di bidang saintifik dan bisnis. Nah, pada bidang saintifik itu digunakan untuk memecahkan persoalan matematika atau perhitungan. Contohnya bahasa pemrogramannya adalah Algol, Fortran, Pascal, dan Basic. Pada bidang bisnis digunakan untuk memecahkan persoalan bisnis. Contoh bahasa pemrogramannya adalah COBOL dan PL/E. Dan yang kelima adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Bahasa pemrograman berorientasi objek atau object oriented language merupakan fungsi-fungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan program tidak harus ditulis secara detail semua pernyataannya, tetapi cukup memasukkan kriteria-kriteria yang dikehendaki saja. Contoh bahasa pemrograman berorientasi objek adalah Visual Basic, Visual Folk Pro, DLP, Visual Basic, Java, dan lain-lain. Nah, kita akan mengenal macam-macam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu yang paling populer ada 6, yaitu yang pertama adalah bahasa DLP, yang kedua adalah bahasa C, yang ketiga adalah Basic dan Visual Basic, yang keempat adalah Pascal, yang kelima adalah Java,
Yang keenam adalah bahasa pemrograman PHP. Yang pertama kita akan membahas tentang bahasa DLP. Borland DLP atau DLP merupakan sarana pemrograman aplikasi visual. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Pascal atau yang kemudian disebut bahasa pemrograman DLP. DLP merupakan generasi penerus dari Turbo Pascal. Yang kedua adalah bahasa C. Alur bahasa C adalah bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richard pada tahun 1967. Bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut dengan B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1972-an di Bell Telephone Laboratories Inc. sekarang adalah AT dan T Bell Laboratories. Selanjutnya adalah Basic dan Visual Basic. Sejak kemunculan bahasa Basic pada tahun 1960, bahasa Basic telah mengalami perkembangan yang pesat sekali. Di tahun 1970 digunakan oleh Bill Gates dan Paul Allen untuk mengontrol mikrometer Altair dengan menggunakan pita kaset. Microsoft Visual Basic atau VB merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan ide visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman COM. Visual Basic ini merupakan bahasa turunan dari bahasa pemrograman Basic dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer grafik dengan cepat. Beberapa bahasa script seperti Visual Basic for Application atau VBA dan Visual Basic Scripting Edition atau VBScript mirip dengan VB juga, tetapi cara kerjanya berbeda. Selanjutnya adalah Pascal. Pascal dirancang oleh Profesor Niklaus Wirth dari Technical University di Zurich, Switzerland tahun 1971. Nama Pascal berasal dari Blaise Pascal, nama ahli matematika dan filosofi dari Prancis abad ke-17. Pascal merupakan pengembangan dari bahasa Algol 60 dan Algol W. Pascal memiliki beberapa versi seperti Turbo Pascal, MS Pascal atau Microsoft Pascal, Apple Pascal, dan UCSD. Turbo Pascal yang dibuat oleh Borland Inc. adalah versi yang paling banyak digunakan karena menggunakan kompilator untuk menerjemahkannya dan juga mengikuti standar bahasa Pascal yang dibuat oleh Niklaus Wirth dan Kai Jensen Pascal. Pascal merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan struktur. Selanjutnya adalah Java. Bahasa pemrograman Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak kita temukan pada aplikasi baik di dalam komputer atau ponsel. Dengan keunggulan ini, Java memang benar-benar menjadi bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak dipahami dan mudah untuk dipelajari. Saat ini, hak paten dari penggunaan bahasa pemrograman Java dipegang oleh Oracle. Nah, bahasa aplikasi atau perangkat lunak yang dibuat dan dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java itu misalnya aplikasi bawaan Oracle, aplikasi seri ponsel tahun 2000-an, dan aplikasi game pada ponsel Symbian, Android, atau Windows. Dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman PHP. PHP dibuat pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf. PHP dikembangkan dan digunakan untuk memelihara tampilan website internet. Bahasa ini bersifat open source dan gratis. Apa sih open source itu? Open source adalah kode sumber atau kode dasar pada sebuah software yang biasanya tersedia untuk memverifikasi dan dapat digunakan kembali. Nah, PHP itu merupakan bahasa yang dibuat untuk pembuatan dan pengembangan website. PHP juga bisa untuk tujuan umum program lainnya.
PHP digunakan sebagai plugin untuk WordPress, pengembangan web, dan juga bisa untuk membuat basis data. WordPress adalah CMS atau Content Management System yang sangat fleksibel untuk membuat sebuah website karena WordPress juga open source sehingga sangat mudah untuk mendapatkan update dan menginstal banyak plugin atau tema di platform ini. Nah, basis data itu adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Nah, mungkin itu dulu materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.